ini kan daerah sana kan, nanti kita jelasin sini. Testing. Iya. Selamat malam netizen. Kita masih menunggu untuk sahabat netizen yang akan bergabung karena malam ini kita akan melaporkan live dari banjir di Sakok. Mungkin kita tunggu beberapa saat, tunggu ketika netizen agak ramai, kita akan memberitakan tentang kondisi terakhir genangan di Sakok sambil kita akan lakukan wawancara. Saat ini kita berada di depan kelenteng Sakok, kelenteng Tanjung Batu. Di depan kita adalah bundaran, dan kalau kita lihat genangan sudah mulai terjadi ketika dari arah bundaran memasuki Jalan Raya Sakok sudah mulai kelihatan motor tampak cukup berhati-hati. Silakan di-share sahabat netizen, kita hari ini akan berjalan lebih jauh mencari tahu serta melakukan wawancara dengan warga mengenai banjir yang tidak lazim ini. Selama ini kita tahu Sakok, Tanjung Batu, daerah yang berbatu-batu, daerah tinggi. Kenapa bisa banjir seperti ini? Pasti ada masalahnya. Ini yang mau kita coba cari, di mana sih? Apa sih salahnya? Apa yang terjadi? Ini kalau kita lihat ada kendaraan dari arah bundaran secara pelan. Saya akan lihatkan di sampingnya itu ada Alfamart, Indomaret. Kita lihat ini baru awal dari genangan. Dan kalau kita lihat ada antrian sangat panjang di dalam air. Persisnya di depan Pasar Pagi Sakok. Antrian cukup panjang dan ini jalur yang sangat utama, jalur utama Pontianak Singkawang, merupakan jalan negara yang menghubungkan Pontianak Singkawang Sambas. Kondisi sepintas kita lihat genangan sekitar 20 cm, tampak kendaraan juga cukup berhati-hati. Mungkin sambil kita ingin cari tahu, kita mau nanya kepada pemilik toko di sini. Kita mau tanya apakah pernah terjadi banjir sebelumnya. Oke, kita hubungi dulu si pemilik dari warung. Kok jamu ni hao? Kau是用浸水的，是哪种浸水啊？过去是哪种浸水啊？條嘢練啊，見鋪最先嚇。條nhân cái nào căn lọ水落翻嚟點中止下出接人添計下接唔知俾係落水落按橋落按睇嘅係入翻先呢鋪咪順水崩咯嗬kira-kira 2 jam lah ho menurut aku kira-kira kira-kira mun thi makai pio kira-kira tao mẹ là水linh rồi Oh, oke, netizen. Jadi baru saja saya melakukan wawancara singkat dengan pemilik warung yang berada di dekat dengan bundaran 1001. Ini warungnya. Saya tadi nanya, apakah pernah kejadian ini sebelumnya? Jawabannya iya, pada Januari tahun 2019, dan kali ini lebih dalam. Pada masa itu tahun 2019 sekitar hujan 2 jam dan sekarang juga hujan 2 jam, tapi bedanya di sini kali ini lebih dalam. Kita lihat kembali. Oke. Setelah ini saya akan coba menelusuri jalan ini. Kita akan jalan menuju ke Pasar Sakok
sampai masuk ke jalan BLKI. Oke, mari kita jalan. Kang, kita sudah mulai jalan kaki. Saat ini ketinggian kira-kira masih sekitar 15 cm. Di depan toko angkasa. Jadi posisinya itu masih belum sampai ke Torsina dari arah Bundaran 1001. Kalau kita lihat arus cukup kencang. Arah arusnya itu mengarah ke arah Tugu 1001. Kita belum tahu ke drainase mana. Jadi malam ini sambil kita cari tahu air ini mengalir ke arah mana supaya kita ke depan bisa mencari tahu solusi ataupun problem dari genangan sini itu masalahnya apa. Kita lihat arus sangat kencang. Arus mengalir menuju ke arah 1001, Bundaran 1001. Sangat deras. Sepertinya ada kendaraan yang mogok. Kita lihat ada banyak kendaraan tidak berani menerobos, terutama di sekitar depan persis dari pasar pagi Sakok. Mungkin netizen bisa nampak ya arus yang mengalir. Bang, kami lagi siaran langsung, jadi ini terlalu dalam ya, motor-motor diarahkan tidak usah naik ya, nggak usah lewat ya Bang ya? Kalau memang tidak berani, kita suruh naik. Oh oke. Dalam sekali ya? Ya, dalam. Oke, jadi abang ini sukarelawan bantu, karena ketika maksain kendaraan sepeda motor untuk nerobos air itu akan mogok, jadi diarahkan sama sukarelawan, disuruh istirahat dulu atau tunda dulu perjalanan di toko Jaya Selatan. Ini tampak ada berapa kendaraan posisi standby menunggu. Ketinggian air di sini sudah lumayan tinggi, sudah sekitar 20 cm atau bahkan lebih. Ini kalau kita lihat ada kios-kios, inilah persisnya pusat dari pasar pagi Sakok. Kita lihat nih kios-kios. Nah ini kendaraan, truk masih berani nerobos. Cukup miris. Di sini kedalaman sudah lebih dari 20 cm. Tampaknya ada motor yang mogok. Kedalaman ini cukup tinggi, lebih dari 20 cm, mungkin 30 cm mungkin. Sangat dalam di sini, titik ini. Ini posisi ada di depan Gang Daya. Jalan yang menuju ke Klenteng Haidu Sinti, ini di Gang Daya. Oke, kedalaman sini cukup tinggi. Untung dibantu oleh sukarelawan yang mengatur kendaraan supaya bisa melewati jalur ini dengan aman. Karena sudah tidak tampak antara jalan dan batas parit. Sudah tidak nampak, sudah kerendam semua. Oke, kita beranjak lagi. Sangat dalam di sini.
Kalau saya tidak hati-hati mungkin akan kejeblos ke dalam selokan. Sangat dalam. Bagi netizen yang baru bergabung, ini kita melaporkan saat ini kita melakukan live dari wilayah Sakok, Tanjung Batu, Singkawang Selatan. Kondisi hari ini pasca hujan 2 jam terjadi genangan luar biasa. Bahkan saat ini kalau kita lihat, sebagian besar kendaraan bermotor sudah tidak berani melewati karena sudah banyak kendaraan yang mogok. Hanya kendaraan-kendaraan besar yang masih berani. Dan saat ini cuaca sudah rintik-rintik, artinya sudah tidak hujan deras. Tampak kendaraan besar. Dan kalau kita lihat ini kendaraan sejenis Jazz. Itu sudah sangat sudah mendekati batas terendam. Dan di tempat saya ini ada kendaraan motor sudah mogok. Mungkin bisa dilihat, ini ada kendaraan depan saya ini mogok, sepeda motor. Ya, terpaksa didorong, mogok, tidak bisa lewat. Saya masih dari posisi Bundaran HI menuju arah Pasar Sakok, di mana di belakang saya itu ada sukarelawan yang sengaja menahan kendaraan bermotor untuk tidak maksain lewat. Memang jarang sepeda motor karena mungkin mereka sudah diperingatkan oleh sukarelawan yang ada di depan untuk tidak memaksakan diri menerobos. Sudah banyak kendaraan motor yang mogok. Mungkin dari riak-riak dan arus bisa netizen lihat seperti gelombang. Benar-benar seperti gelombang. Kedalaman di tempat saya berpijak itu sudah mencapai lutut saya. Sudah 30 cm lebih. Sudah melebihi batas lutut saya. Saya masih berjalan kaki menuju ke arah jembatan yang ada di Pasar Sakok. Luar biasa, sangat dalam. Bahkan celana pendek saya pun sudah kerendam air. Sudah mungkin ada 40 cm di sini. Ini adalah jalan masuk menuju Pratiwi. Jalan masuk menuju Pratiwi. Gang Tanjung Harapan. Gang Tanjung Harapan. Kita lihat derasnya arus. Jadi sejauh ini kalau kita jalan dari Bundaran 1001 menuju ke Pasar Sakop, bagian paling dalam itu adalah bagian yang berada di gang masuk ke SMK Pratiwi, itu yang paling dalam.
sekitar 40 cm, 35-40 cm. Dan ini kondisi persis di jembatan Sakko. Di sini karena jembatannya tinggi, airnya nggak seberapa. Ini antrian sepeda motor yang masih menunggu dengan cemas berani atau tidak untuk melewati. Oke, kita baru saja lewatin jembatan Sakko dan saat ini saya menuju ke arah pasar. Di depan saya ini adalah pertigaan menuju Kopisan atau Jalan BLKI. Arus sangat kuat, sangat kuat. Sebentar kita mungkin bisa lebih zoom in ke situ. Netizen, sahabat Facebooker, kalau mau lihat beginilah kondisinya persis seperti gelombang. Persis seperti gelombang. Ini jalan menuju BLKI, Kopisan, arusnya sangat keras. Jadi netizen mungkin bisa sedikit kita menarik kesimpulan. Di depan kita ini, di bagian maju lagi ada Gunung Kopisan. Di sebelah kiri saya ada Gunung Sari. Di sebelah selatan sana itu berturut-turut ada Gunung Kaliasin, Gunung Jintan dan sebagainya. Hari ini debit hujan di Singkawang Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan Singkawang Barat. Ketika pasar masih lumayan kering, tapi di sini sudah mengalami hujan deras, sehingga diperkirakan kawasan Singkawang Selatan, terutama daerah-daerah gunung sekitar Kopisan, Sakko, dan Kaliasin itu mengalami debit air yang sangat banyak, sehingga air yang terkurung di antara beberapa gunung ini harus mengalir ke arah pantai. Beberapa drainase yang memungkinkan untuk mengalir ke air itu adalah drainase Sakko, drainase Kaliasin, dan drainase Sedau. Saya pikir mungkin ada problem dengan drainase. Karena kalau kita lihat ini airnya mengalir semua. Mengalir. Tapi terkendala depan lagi-lagi ada kendaraan yang mogok. Mungkin dari awal sudah kita temui lebih dari 10 sepeda motor yang mogok. Karena memang kondisi arus yang sangat keras dan sangat dalam.
Mungkin tanpa perlu kita jelaskan, netizen bisa lihat sendiri bagaimana derasnya arus seperti gelombang. Sekarang saya beranjak kembali dari pertigaan Kopisan menuju ke arah Pasar Sako atau menuju ke arah Bundaran 1001. Mogok ya Bang ya? Enggak. Oh, amankan diri dulu ya. Ya, bersyukurlah ternyata ada yang selamat. Dorong, nggak maksakan lewat. Bagaimana ya kalau kita pikir ya, kendaraan yang terutama sepeda motor yang dari pusat kota harus kembali ke wilayah Pasir Panjang ke arah selatan, mereka harus menunggu arus ini sampai turun, ataupun sebaliknya yang ingin balik ke kota harus terhambat oleh derasnya arus dan tingginya genangan. Saya juga mesti cukup berhati-hati karena salah-salah saya sendiri kejoblos ke dalam parit karena tidak ada batas, sudah tidak nampak antara batas jalan ataupun drainase, selokan dan sebagainya. Banyak barang juga ikut terhanyut. Bang, mogok kah? Baik. Baik ya? Baik. Oh, oke. Alhamdulillah. Sudah cukup banyak kendaraan yang menerobos, tapi mereka tidak hidupkan mesin, hanya mendorong. Có cho muốn gì hả? Vậy lý hari gì nào? Mẹ. Mẹ hả? Mẹ. Oh, yang ngeno, mon ini mah tanya jemput ya. Oke, kita mau nyari seseorang untuk wawancara, terutama warga sini, tapi ternyata bukan. Netizen, mau kita sampaikan saat ini sekarang sudah tidak hujan, bahkan sudah tidak rintik-rintik, sudah tidak sama sekali, sudah kering. Tapi kondisi air masih cukup tinggi. Kita berusaha wawancara dengan warga, ingin menanyakan kondisi seperti ini. Oke, mungkin kita bisa ke pasar, bisa nanya ke warga di sini, cari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Mohon bersabar netizen, bentar kita cari dulu narasumber, kita tanya problem di sini. Moga-moga dengan wawancara itu bisa kita mendapatkan informasi, solusi, serta tindakan-tindakan yang bisa masyarakat lakukan. Ini ada salah satu warga yang rumahnya kerendam. Kita berusaha wawancara. Kok? Dia buat lihat, kan? Chào mừng hả đó, ngay tới lại cái live hả đó. Cô hi sit phát sinh ảnh nhau sang sao? Nói không xích à? Hả? Đi đâu cũng xích. Ni yang lihat ah? Em mẹ ấy còn mẹ cái đó này như cái đó lắm, còn đó thế này à? Oh, hay ho, jadi mang kiểu saya lisi ha. Sao mày nhận? Oh, chơi chơi. Chơi chơi muốn như chơi cô hi sit ảnh nhau chim sủi hả chơi? Xích chim nữa mẹ thầy chim về chim. Và mang thủy môn à? Bởi chị ăn mang thủy. Li phu son cầu chim hả? Thủy chim cái gì vậy? Thủy chim. Kok li son kiu ha? Oke, netizen, baru saja kita berusaha mencari informasi, wawancara dengan warga di sini.
menurut salah satu warga yang berada di sekitar pasar Sako, bahwa kawasan ini memang pernah banjir. Tapi kali ini yang paling besar, paling dalam, dan tampaknya surutnya juga lebih lambat karena hujan sudah reda dan saat ini masih genangan sangat tinggi. Mungkin kita supaya dapat informasi yang lebih pas, kita coba tanya ke warga yang lain lagi. Karena menurut warga ini rekor untuk Sako. Kawasan ini belum pernah banjir seperti ini. Kita coba cari tahu. Ali oke kok? Aku bikin siaran langsung, ntar kalau aku kejeblos ke dalam parit malah diketawain loh. Saya berusaha cari narasumber kalau bisa yang agak tua. Pengennya cari agak tua supaya mereka bisa memberikan informasi yang lebih detail. Saat ini kita masih berusaha mencari kalau bisa ada yang warga yang lebih tua, lebih lama di sini supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih real mengenai kondisi yang ada di sini. Kita masih mencari. Ini tampaknya warga yang masih ketahan. Bang, mau pulang mana bang? Adek, mau pulang mana? Oh, lagi sibuk dengan kendaraannya. Oke, kita masih berusaha cari tahu. Sabar netizen, kita berusaha cari narasumber yang lebih berusia. Kita ingin tahu kondisi yang sebenarnya. Saat ini saya berada di lorong Pasar Sako. Oke, kita mau nanya si Cek, chào mừng đi Cek. Cek lihat đâu Cek? Tiếp phút hả? Ni lihat đâu Cek? Hết đi kéo kiểu đâu? Lượng nhân hả? Cô hi sit ảnh nhóm chụp sủi không? Không sit hả? Cek li phu chụp ảnh nhóm chụp hả? Netizen, baru saja ini ada pengakuan dari warga di sini, persisnya ada di pasar, di tengah-tengah pasar Sako, ya, bahwa mereka sudah tinggal di sini 2 tahun dan baru kali ini banjir seperti ini ya, sudah 2 tahun. Artinya ada yang tidak benar dengan alam kita. Maaf, artinya ada yang tidak benar. Gimana? Oh ya. Baru saja kita ditunjukkan ada satu rumah yang kerendam sangat dalam. Nanti kita nyebrang ke sana. Sangat dalam, iya benar. Nanti kita nyebrang ke sana. Tapi baru saja si Inko menyampaikan bahwa mereka tinggal 2 tahun di sini. Belum pernah ada kejadian seperti ini. Baru kali ini. Artinya ada yang salah dengan cara kita berinteraksi dengan alam. Bisa karena perubahan global. Bisa juga karena cara kita berinteraksi dengan alam yang sudah tidak benar, menutupi drainase sungai serta membabat gunung, menutup lahan-lahan penyerapan air. Sebentar saya akan bawa netizen untuk ke rumah salah satu warga yang terendam sangat dalam. Kita berusaha akses ke sana. Oke, lampu saya sudah punya. Kita akan berusaha. Saya akan ke rumah ini. Cuman saya mesti hati-hati. Saya tidak tahu depan saya ini ada apa. Salah saya akan jatuh ke dalam selokan.
Kita akan berusaha cari tahu, cari sedikit informasi pengalaman dari penghuni rumah ini. Ya ampun, lutut saya juga sudah tenggelam. Ini sebuah rumah berada di RT 01 RW 01 Kelurahan Sedal, Sakok, nomor 077. Kita coba. Jamuni. Ngay siaran langsung ada. Ngay khornya di Cim Anchim ada. Ngay khornya di Cim Anchim ada. Jadi ngay emunyi hasil kohi dah. Katalah sebentar saya matikan lampu dulu. Kohi sit anyong Cim oh. Maksud ha. Kim tapi Mbak Liu. Kim bu. Cho ni xiong na cái mùn thì hay chứ bởi bà cái tôi bài bởi nhau chỉ bằng cho có họ. Kim ngay ngay Mbak Liu lah. Oh oke, ini baru saja dari Sengkonnya. Kok boleh nggak saya ambil gambar sebentar? Kodnya buka chim rồi apa nhỉ nào? Ngay pun trong pun san kiongin, ngay itu aktivis sungai dan lingkungan. Nggak apa-apa, trong ngay itu sih, ngay ingin menyampaikan supaya Cinfu Yoko nah cekai kondisi netizen mungkin kalau kita lihat sebuah kendaraan bermotor sudah terendam sampai hampir knalpot. Ini televisi, sofa, ini sudah sangat dalam, perkiraan sudah 30 cm lebih. Ini kalau kita lihat. Ini baru saja kita minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil gambar tentang situasi yang prihatin seperti ini. Ini sofa juga sudah terendam. Beginilah kondisinya. Kok kapsianya kok pok mang setai kok. Jadi netizen kalau kita lihat ini kondisi pertama kali terjadi sedalam ini. Tentunya ada hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita, terutama bagaimana drainase sistem air kita itu mesti dibikin lebih terhitung, lebih terencana, lebih terarah. Karena semakin hari kondisi genangan di Kota Singkawang semakin berat, semakin menyeluruh. Ini salah satu kawasan yang sebetulnya tanpa kita perkirakan sebelumnya ternyata bisa menjadi kawasan paling parah hari ini. Jadi seperti yang dugaan kami, kawasan ini merupakan kawasan buangan arus dari beberapa gunung yang ada di sekitar sini, yaitu Gunung Sari, Gunung Kopisan, Gunung Kaliasin. Air yang terkurung di dalam kawasan gunung tersebut ketika terjadi debit hujan yang tinggi akan mengalir, dan inilah kawasan yang lebih rendah, tempat air menuju ke dataran yang lebih rendah, di mana salah satunya ada drainase Sakok tampaknya sudah tidak cukup untuk menampung. Arus masih sangat padat. Masih di sekitar Pasar Sakok.
lumayan panjang juga kawasannya terendam. Saat ini saya menuju ke arah Bundaran 1001 dan kita coba kalau sempat kita masuk ke Gang 1001, gang tempat tinggalnya rumah mantan wali kota Singkawang Bapak Awang Ishak. Kita coba menuju ke sana. Apakah kediaman beliau juga terendam air? Kita akan berusaha ke sana. Mungkin kalau memang terjadi dan sempat kita bertemu dengan Pak Awang, kita bisa lakukan wawancara. Jadi mohon sabar netizen, kita berusaha menuju ke sana. Arus masih sangat kuat, untuk berjalan kaki pun agak susah. Jadi sepanjang tadi kita melewatin daerah Genangan. Awal dan akhir Genangan itu adalah tadi kalau dari saya dari belakang itu Pasar Sakok. Persisnya di pertigaan Kopisan, pertigaan PLKI. Kemudian sebelah sininya yaitu ketika mendekati Bundaran 1001. Nah, ini batas banjirnya. Pos banjirnya Indomaret, di depan Indomaret. Cuma bersyukur Indomaret tidak kena. Depan Indomaret. Jadi netizen kalau bisa kita lihat di sini, semua air yang tumpah dari arah Pasar Sakok itu semua masuk ke jalan Gang 1000 Dinar. Gang 1000 Dinar. Semua beban air yang dari arah gunung merendami jalan raya dan semua harusnya itu masuk ke jalan 1000 dinar. Jadi kalau mungkin sempat kita lihat ketika saat tidak banjir, saat siang hari, daerah di belakang itu ada daerah persawahan dan di sampingnya juga ada beberapa sungai kecil, drainase Sakok. Mungkin drainase Sakok ini tidak mampu menahan debit air yang begitu tinggi. Ya, ini cukup keras. Sekarang saya berusaha beranjak ke Gang 1001, rumah kediaman Bapak Awang Ishak, mantan wali kota Singkawang. Kita mau survei apakah di arah di situ juga terjadi genangan. Kita coba, seandainya beliau masih belum tidur, mungkin kita bisa wawancara ke beliau. Ini adalah Gang 1001. Gang 1001 tampaknya oke, nggak ada masalah. Kita coba masuk sebentar. Moga-moga mantan wali kota kita belum tidur, jadi kita bisa sedikit wawancara karena kebetulan beliau juga tinggal di daerah sekitar sini.
Kita coba-coba. Bagaimanapun Bapak mantan wali kota Awang Ishak ini paling terkenal sebagai wali kota yang sangat memperhatikan drainase. Sangat concern dengan sungai dan drainase. Ini kediaman beliau. Sayang sekali sudah tutup. Sudah tidur, lampunya juga sudah gelap, sayang sudah tidur. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk wawancara. Kita balik kembali ke Bundaran 1001. Yang memprihatinkan sebetulnya semakin hari semakin terjadi rekor-rekor baru untuk banjir. Sangat memprihatinkan. Semakin hari di mana kita tahu beberapa keluhan dari warga di Jalan Tani yang selama ini tidak pernah banjir juga terkena banjir pada beberapa saat yang lalu. Kemudian hari ini juga banjir menciptakan rekor baru di wilayah Sakok. Kawasan yang selama ini dikenal cukup tinggi ternyata juga tidak luput dari genangan, bahkan kali ini mencapai rekor paling tinggi. Kita cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebetulnya kalau boleh kita sampaikan himbauan, saran kepada pemerintah. Janganlah kita berpikir untuk bikin taman, bikin itu dan sebagainya. Perbaiki dululah infrastruktur dasar seperti drainase, jalan, jembatan. Itu saja yang lebih perlu. Untuk apalah kita buat taman-taman dan sebagainya ketika warga setiap saat harus menderita. Sense of crisis. Masih cukup tinggi genangan. Saya sudah melewati kawasan ini sekitar 1 jam, tapi genangan masih tetap seperti tadi. Atau bahkan mungkin lebih dalam. Có chim mà có钱在？có chim mà có钱了？có chim啊? Kayaknya lebih dalam. Mungkin faktor tumpahan air menuju ke arah muara. Masih ông bày gì à ha? Còn nó sắp thui hai lời sủi à ha? Ya kondisi saya di sini lebih dalam. Mungkin faktor arus buangan dari arah Kopisan menuju ke arah, kebetulan tempat kita ini ada jalan 1000 dinar. Oke, netizen, sebentar lagi mungkin kita akan akhiri live ini karena hal-hal utama yang ingin kita sampaikan secara umum sudah tercover. Bagaimana kondisi keseluruhan hari ini Sakok sudah mencapai rekor baru banjir.
kawasan yang selama ini aman-aman saja, tapi hari ini harus bergelut dengan genangan air yang cukup tinggi, bahkan rekor tertinggi selama ini. Kita berharap ke depan tidak akan ada lagi rekor-rekor banjir yang baru, di mana kemarin Kang Tani sudah mencatat rekor baru. Hari ini Sakok mencatat rekor baru. Kita tidak berharap setiap daerah di Singkawang berlomba-lomba untuk cetak rekor baru untuk banjir. Itu hanya menyengsarakan warga masyarakat. Mohon perhatian dari pemerintah, bagaimana saluran drainase bisa diperhatikan dengan lebih baik, perencanaan yang lebih terukur. Karena terlalu banyak lahan gunung yang dibabat, daerah serapan yang ditutupi bangunan, sedangkan drainase tidak diperbesar atau bahkan diperdalam atau bahkan dihilangkan. Mohon kepada pihak yang berwenang, perhatikanlah kondisi seperti ini. Sudah bertahun-tahun kondisinya seperti ini, tidak ada perubahan ke arah perbaikan. Yang ada semakin hari kita semakin terjebak dalam permasalahan ini. Baik, sahabat Pesukar netizen, saya akhiri live malam ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga banjir ini cepat surut. Semoga warga masyarakat tidak bergelut, tidak perlu berlama-lama bergelut dengan masalah ini. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Terima kasih, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.